Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-35 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 26, Babul Wala. Bab Wala, halaman 126. Wala secara bahasa artinya adalah al-mulk. Karena itu lingkup kekuasaan dikatakan wilayah. Dikatakan wilayah. Itu dari kata wala. Nah, secara istilah wala adalah thubutu hukmin syar'i bi'itkin atau ta'ati sawabihi istiladin wa tadbir. Wala adalah tetapnya hukum syar'i dengan adanya pembebasan budak atau pemberian sebab pembebasan seperti melahirkan, tadbir, melahirkan dan tadbir. Jadi ini disebut wala. Karena itu siapa yang memiliki wala berarti secara hukum syar'i dia mendapatkan warisan orang yang dia bebaskan. Dan dengan terjadinya pembebasan, hukum wala itu diterima oleh seseorang. Ini mana al-wala. Dan biasanya dibahasakan dengan bahasa maula. Kalau dia walanya kepada seorang dikatakan fulan, maula fulan. Disebutkan maula si fulan yang membebaskannya. Iya. Walaupun di penyebutan maula itu sendiri ada 3 penggunaan. Bisa bermakna maula karena pembebasan. Bisa bermakna maula karena hilf, ada perdamaian, perjanjian untuk tidak saling berperang. Dan bisa maula bermakna keislaman. Jadi dia masuk Islam di tangan seseorang, kemudian dia dikatakan maula orang tersebut. Ya, itu penggunaan maula ya. Tapi kalau dia adalah bekas budaknya si fulan, maka dikatakan maula fulan. Seperti Nafi', dikatakan Nafi' maula Abdullah ibnu Umar. Di dalam pembahasan wala ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, ketentuan wala bagi orang yang membebaskan walaupun berbeda agama. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal wala'u liman a'taq wa in ikhtalafa dinuhuma. Biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taq. Kata Ibnu Qudamah, wala itu bagi siapa yang membebaskan. Ya, siapa saja yang membebaskan budak, maka dari budak yang dibebaskan ini, wala si budak tersebut adalah menjadi miliknya. Ya, dan konsekuensi dari wala sudah berlalu pembahasannya di pembahasan warisan. Kalau si fulan walanya kepada si fulan, atau seorang memegang wala si fulan, maka apabila si fulan ini meninggal, ya, dan dia tidak memiliki pewaris, maka dia diwarisi oleh si fulan yang memegang walanya tersebut. Inilah makna al-wala liman a'taq. Wala itu bagi siapa yang membebaskan. Ibnu Qudamah di sini menegaskan bahwa wala bagi siapa yang membebaskan walaupun berbeda agamanya. Walaupun berbeda agamanya. Nah, Ibnu Qudamah berdalilkan dengan ketentuan umum di dalam hadits. Ketentuan umum di dalam hadits, innamal wala'u liman a'taq. Sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan. Ya, dan itu adalah hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Baik.
Jadi ketika beliau berkata walaupun berbeda agama, jadi misalnya si tuan yang mau bebaskan budaknya adalah seorang muslim dan budak yang dibebaskan adalah kafir. Ketika budak kafir ini meninggal, maka tuannya boleh apa? Boleh mewarisinya. Ya. Karena yang dilihat adalah walaknya, dia mau megangnya, bukan masalah beda agamanya. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah dan salah satu pendapat di dalam madhab Imam Ahmad. Ada pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini yang merupakan pendapat jumhurul ulama, ya, bahwa wala memang betul bagi siapa yang membebaskan. Wala bagi siapa yang membebaskan, hanya saja kalau berbeda agama diperkecualikan darinya warisan. Tidak boleh saling mewarisi kalau berbeda agama. Karena ada nas yang lebih umum, yaitu hadits Usama bin Zaid yang sudah berlalu bersama kita, riwayat Bukhari dan Muslim, la yarithul muslimul kafir walal kafiru al muslim. Seorang muslim tidak boleh mewarisi seorang kafir. Demikian pula sebaliknya, seorang kafir tidak boleh mewarisi seorang muslim. Ya, dan pendapat jumhur ulama ini lebih kuat. Pendapat jumhur ulama ini lebih apa? Lebih kuat, bahwa yang benarnya bahwa siapa yang membebaskan budak antara si orang yang membebaskan dan dibebaskan beda agama, maka tidak ada hak pewarisan. Hanya ada hak wala saja. Hanya ada apa? Hak wala saja. Baik. Kemudian di sini penulis membawakan hadits innamal wala liman a'taq. Ini hadits Aisyah, ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadits Aisyah ini dimaklumi hadits yang panjang di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Terdapat penjelasan kisah Barirah radhiyallahu taala anha, yang Barirah ini melakukan mukatabah. Iya. Melakukan mukatabah untuk membebaskan dirinya dengan membayar 9 uqiyah yang dilunasi selama 9 tahun. Ya, berarti setiap tahunnya dia bayar 1 uqiyah. Maka Aisyah pun atau Barirah pun datang kepada Aisyah untuk meminta bantuan agar supaya ia dibantu di dalam membebaskan dirinya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, berkata, saya akan membebaskan, tetapi wala adalah milik saya. Hanya saya, Barirah menyebut bahwa keluarganya mensyaratkan Aisyah membebaskan, tapi walanya milik mereka. Karena Nabi pun marah mendengarkan hal tersebut. Kemudian beliau berdiri di atas mimbar memperingatkan kesalahan ini. Iya. Kemudian di akhir hadis beliau katakan innamal wala liman a'taq. Sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan. Baik. Ini saya sebutkan hadisnya dengan konteks agak lebih lengkap karena akan datang nanti beberapa pembahasan berkait dengan hadis ini. Ya, kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan bentuk-bentuk pembebasan atau cara pembebasan itu dengan apa seorang budak itu menjadi bebas. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa in ataqa alaihi birahimin atau kitabatin atau tadbirin atau istiladin ya, situ istilah ya tertulisnya diganti dal istiladin falahu alaihi alwala wa ala auladihi. Baik. Kalau dia menjadi bebas karena rahim. Ya. Karena hubungan apa? Hubungan rahim. Kalau seorang anak dia memiliki ayahnya, anggaplah dia beli ayahnya,
ayahnya budak, anaknya bebas. Kemudian si anak ini membeli ayahnya, maka dengan kepemilikan tersebut ayahnya menjadi bebas. Ya, kebebasannya disebabkan hubungan rahim. Nah, au kitabatin, atau dia bebas karena kitabah. Akan datang nanti pembahasan mukatabah. Ya, dibebaskan karena dia membayar dirinya sendiri secara beransur. Au tadbirin, atau dia bebas karena tadbir. Di mana tuannya berkata, kalau saya meninggal maka engkau bebas. Ya. Ini akan datang pembahasan tentang tadbir, tentang budak mudabbar. Au istiladin, atau dia bebas karena adanya pelahiran. Ini tentang ummu walad. Akan datang juga pembahasannya, di mana seorang budak perempuan, kalau dia melahirkan anak tuannya, maka dia berubah statusnya menjadi ummu walad. Menjadi rubah statusnya menjadi apa? Ummu walad. Ya, dan ummu walad ini menurut pendapat Ibnu Qudamah, walaupun ada silang pendapat, nanti kita akan terangkan. Menurut pendapat Ibnu Qudamah, apabila tuannya meninggal, maka si ummu walad otomatis apa? Otomatis bebas. Baik. Jadi ini semua yang menjadi sebab kebebasan. Ada berapa? Ada 4. Karena rahim, karena kitabah, karena tadbir, karena apa? Dan karena istilat. Ya, dan satu lagi akan datang nanti memang pembebasan yang diberikan kepadanya. Katakan kamu bebas atau yang semisal dengan itu. Baik. Jadi ini hal-hal yang bentuk-bentuk yang dengannya terjadi pembebasan itu. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi pembebasan dengan 4 hal ini, ya, apa konsekuensinya? Kata beliau, falahu alaihi alwala. Maka dia pun mendapatkan wala'nya. Ya, mendapatkan wala'nya. Jelas ya? Kalau misalnya dia sudah bebas, anggaplah misalnya anak dia bebaskan ayahnya, maka wala dari ayah itu adalah milik siapa? Milik si anak. Demikian pula kalau budak mukatabah, ya dia dibebaskan, maka wala dari budak itu adalah milik tuannya. Walaupun sebagian ada yang berkata karena mukatab dia beli dirinya sendiri, maka tidak ada wala bagi tuannya. Ya, tidak ada wala bagi tuannya. Tapi ini pendapat tidak kuat ya. Karena seorang tidak mungkin dikatakan walaknya dia miliki sendiri. Ya, kalau dia meninggal siapa yang mau mewarisi dengan walak yang dia miliki? Ya, tentunya tidak ada mayit mewarisi dirinya sendiri. Kan begitu? Nah, kemudian ada kalau dia mudabbar, ya maka walaknya bagi tuannya. Demikian pula kalau dia ummu walad, walaknya bagi siapa? Bagi tuannya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dan ini akan terlihat nanti cakupan wala itu. Ya, jadi luas cakupannya. Jadi pertama falahu alaihil wala. Yang membebaskan ini ya memiliki wala terhadap siapa-siapa yang dibebaskan itu tadi. Kemudian wa ala auladihi min hurratin mu'taqatin au amah. Ya, demikian pula terhadap anak-anaknya. Ya, jadi anak-anaknya itu juga walaknya kembali kepada si tuan. Ya, tapi ini dengan syarat apabila ibu dari si anak-anak ini, ibu anak-anak tersebut dulunya adalah budak dari si tuan yang membebaskan itu. Ya, dulunya adalah budak dari si tuan yang membebaskan tersebut. Baik. Jadi kalau misalnya terjadi si A, dia punya budak perempuan. Budak perempuannya dia bebaskan. Kemudian si B, si A bebaskan lagi budak perempuannya, budak laki-lakinya. Lalu budak laki-laki dan budak perempuan ini menikah, maka anak mereka berdua walaknya adalah milik siapa? Si A yang membebaskan ini, tuannya. Iya. Demikian pula kalau amah atau lahir dari budak perempuan. Ya, sebab kalau dia di status budak perempuan dan budak perempuan ini melahirkan, ya, maka wala dari
anak budak perempuan itu adalah kembali kepada siapa? Kembali kepada tuannya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wala mu'taqihi. Di fathah ta'nya ya. Ya, wala mu'taqihi wa mu'taqi auladihi wa auladihim wa auladihim wa mu'taqihim abadan ma tanasalu. Ya, demikian pula wala itu akan dia dapatkan terhadap siapa yang dibebaskan oleh anak-anak itu. Nah, jadi dia bebaskan budak. Kemudian si budak ini membebaskan budak juga. Maka budak yang dibebaskan itu walaknya juga milik siapa? Milik tuan yang pertama yang membebaskannya. Ya. Demikian pula kalau anak si budak yang dia bebaskan membebaskan budak lagi, maka budak yang dibebaskan oleh anak-anak si budak yang dibebaskan ini, itu walaknya ikut kepada siapa? Kepada tuannya juga. Demikian pula kalau cucunya membebaskan budak juga, maka budak yang dibebaskan oleh cucunya, walaknya juga kembali kepada siapa? Kembali kepada tuannya. Ya. Nah, demikian seterusnya selama-lamanya. Sepanjang mereka masih apa? Berketurunan. Sepanjang masih berketurunan. Nah, ya karena itu disebut ya, si fulan maula si fulan. Jadi kalau dia punya anak, punya cucu, ya ini terkait dengan masalah wala. Ya. Baik. Kemudian diterangkan di sini oleh ulama hak warisan karena wala. Kata beliau, wa yarithum illam yakul lahu man yahjubuhu min mirasihim. Ya, maka mereka ini mewarisi sepanjang tidak ada yang menghajib mereka. Sepanjang tidak ada yang menghajib mereka. Ya, jadi kalau misalnya salah satu dari budak yang dia bebaskan meninggal, atau salah satu dari budak yang dibebaskan oleh budak yang dia bebaskannya meninggal, ya, atau ada budak ke bawah yang dibebaskan oleh keturunan budak yang dibebaskan, ada yang meninggal, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan warisan darinya. Nah, ini sepanjang tidak ada yang menghajibnya. Ya, kalau misalnya ashabul fard sudah mengambil harta secara sempurna, ya, maka dia tidak dapat bagian lagi. Tapi para ulama sepakat ya, kalau si mayit tersebut, si budak tersebut, dia tidak meninggalkan seorang ahli waris siapapun kecuali hanya tuannya saja, maka tuannya ini mendapatkan seluruh apa? Seluruh hartanya. Kemudian berikutnya summa asabatuhu min ba'dihi. Kemudian asabah dia setelahnya. Ya. Jadi kalau si budak yang dibebaskan, dia sudah tidak memiliki asabah dari nasab, dan juga yang membebaskannya sudah meninggal, ya, maka ketika budak tersebut meninggal, maka walaknya diwarisi oleh asabah dari tuannya yang telah meninggal itu. Ya, diwarisi oleh tuannya yang telah meninggal tersebut. Dan ini urutannya tentunya nanti akan urutan seperti urutan asabah secara umum, di mana didahulukan apa? Di pembahasan asabah didahulukan yang paling dekatnya. Didahulukan yang paling dekatnya. Baik. Jadi ini maknanya ya, tsumma asabatuhu min ba'dih. Jadi hak warisan milik dia, kemudian milik asabah tuannya setelah apa? Si tuan itu meninggal, maka milik asabahnya. Ya, maka anak-anak dari si tuannya, kemudian saudaranya, ayahnya, dan seterusnya dari asabah yang terhitung, ya dari asabah si mayit, itu juga mewarisi. Kemudian kata beliau, setelah itu Ibnu Qudamah berpindah, ya, tentang orang yang membebaskan budak orang lain. Atau orang yang membebaskan budaknya untuk orang lain. Itu ada kata suami di situ ya, dihapus itu kata suami. Seseorang saja, tentang seseorang yang membebaskan budaknya untuk orang lain. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa illam yaqul anni
Taib. Kata beliau, wa man qala, dan siapa yang berkata, a'tik abdaka anni wa alayya thamanu. Fa'ala al-amir thamanuhu wa lahu wala'uhu. Misalnya ada yang berkata, wahai fulan, bebaskan budakmu untukku. Ya. Dan saya yang akan menanggung harganya. Kemudian si fulan ini, si pemilik budak, membebaskan budak itu. Maka di sini, si budak bebas, walaknya adalah milik orang yang memerintah. Ya. Dan harga si budak ditanggung oleh orang yang apa? Orang yang memerintah. Nah ini jelas ya. Sebab itu sama saja. Dia langsung sendiri yang membebaskan. Karena di sini pembebasannya dengan dia mewakilkan. Dan tidak ada masalah mewakilkan dalam hal yang seperti ini. Dianggap syah. Ya, dan ini dari perkara yang tidak silang pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Jadi kalau si A misalnya berkata kepada si B pemilik budak. B, bebaskan budakmu. Untuk saya. Budak itu harganya saya tanggung. Maka si B membebaskan budak itu. Maka si budak walaknya kembali kepada siapa? Kepada A atau kepada B? Kembali kepada A. Ya, karena A yang memerintah untuk membebaskannya dan dia yang menanggung harganya. Dia menanggung harganya. Baik. Itu kalau dia berkata bebaskan untukku. Dia gunakan kata apa? Anni, untukku. Tapi kalau dia tidak berkata untukku, bagaimana? Ya, kata Ibnu Qudamah, wa illam yaqul anni fasamanu alaihi wal wala lil mu'tiq. Kalau dia tidak berkata untukku, misalnya dia berkata, wahai fulan, bebaskan budakmu. Begitu saya. Wahai fulan, bebaskan budakmu. Saya menanggung harganya. Ya. Si fulan ini bebaskan budaknya. Jelas ya? Kalau seperti itu keadaannya, maka harga ditanggung oleh orang yang memerintah membebaskan. Adapun wala, dia tetap milik siapa? Milik si tuan. Ya, sebab orang yang membebaskan di sini itu dianggap orang yang bertabarruk, orang yang bersedekah. Iya. Jelas ya? Tidak dianggap orang yang membebaskan untuk apa? Dirinya sendiri. Baik. Jadi seakan-akan dia sifatnya dia perintah kepada orang untuk membebaskan budak. Dan kalau orang itu membebaskan budak, dikasih hadiah. Dikasih hadiah di dalam pembebasan budak tersebut. Maka ini sama saja bahwa walaknya kembali kepada siapa? Kembali kepada tuannya. Seakan-akan dia sendiri yang membebaskannya. Ya. Kemudian kata beliau, wa in a'taqa abdahu. Ya. An hayyin bila amrin atau an mayyitin fal wala'u lil mu'tiq. Kalau seorang membebaskan budaknya untuk seorang yang hidup tanpa perintah orang yang hidup itu, atau dia bebaskan budaknya untuk seorang yang sudah meninggal. Ya. Kalau dia bebaskan budak untuk seorang yang meninggal, berarti ini dia bersedekah untuk siapa? Orang yang meninggal ya. Nah, kata Ibnu Qudamah, fal wala lil mu'tiq. Walanya milik siapa? Bagi orang yang membebaskan. Iya. Jadi kalau dia bebaskan untuk orang yang meninggal, nah itu sedekah namanya. Demikian pula dia bebaskan untuk orang yang hidup, tapi tanpa perintah orang yang hidup itu. Itu artinya sedekah dari si tuan tersebut. Ya, karena dia yang membebaskan, maka wala dia yang memilikinya. Baik. Kemudian kata beliau, wa in a'taqahu bi amrihi fal wala'u lil mu'taqa atau lil mu'taqi anhu bi amrihi. Kalau dia dibebaskan, budak dibebaskan ya dengan perintahnya. Ya. Dengan perintahnya. Seperti seorang ayah misalnya berkata kepada anaknya, wahai anakku, bebaskan budakmu untukku. Jelas ya, bebaskan budakku, bebaskan budakmu untukku. Ya, si anak. Ya, dia turuti perintah ayahnya. Dia bebaskan budak itu untuk siapa? Si ayah. Maka wala milik siapa? Ya, milik si ayah yang minta hal tersebut. Itulah makna ucapan Ibnu Qudamah, fal wala lil mu'taqi anhu bi amrihi. Ya, wala itu bagi orang yang meminta untuk
dibebaskan. Karena perintahnya si budak dibebaskan. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in kana ahada az-zawjayn al-hurrayn hurr al-asl. Ya. Apabila salah satu dari suami istri, nah, salah satunya hurr al-asl. Ya. Asalnya adalah hur. Asalnya adalah apa? Adalah bebas. Iya. Berarti kalau asalnya dia bebas, pasangannya yang satu lagi asalnya budak, kemudian dia apa? Dibebaskan. Kalau terjadi seperti itu, maka tidak ada wala terhadap siapa? Terhadap anaknya. Baik. Jadi ini dua orang bebas ya. Salah satunya bekas budak. Satunya asli bebas. Tidak pernah dia apa? Ada catatan sebagai apa? Sebagai budak. Ya. Ketika terjadi pernikahan antara keduanya, kemudian anak-anak, maka yang bekas budak ini apakah? Karena bekas budak ya, berarti walaknya milik siapa? Milik tuannya. Apakah ini berpengaruh pada anaknya? Nanti anaknya walaknya kepada siapa? Tuannya juga. Kata Ibnu Qudamah, fala wala'a ala waladihima. Tidak ada wala terhadap anaknya. Ya, jadi anaknya dianggap bebas juga. Sebab ada salah satu dari orang tuanya yang apa? Yang aslinya dia sudah bebas. Ya, tidak tersangkut dengan nasab budak sedikit pun. Jelas ya? Jadi kalau yang bebas ini adalah ayahnya, ya, maka dia lebih berhak mengikuti ayah di dalam apa? Kebebasan. Ya. Dan kalau yang bebas ini adalah ibunya, maka dia lebih berhak ikut kepada siapa? Ibunya tersebut. Ya. Di dalam pengguguran walaknya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, dan ini disebut oleh Ibnu Qudamah adalah pendapat jumhurul ulama. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wa in kana ahaduhuma raqiqan. Ya, apabila salah seorang dari keduanya adalah budak. Sehingga ketika menikah itu, salah seorang dari orang tua, ya ayah atau ibu, salah satunya adalah apa? Salah satunya budak. Apa hukum anak? Ya, hukum anak kata Ibnu Qudamah, tabi al-waladul fi hurriyatiha wa rikkiha. Maka yang diukur pada anak itu ikut sama ibunya. Ikut sama siapa? Ibunya. Iya. Jadi kalau misalnya si ibu ini seorang budak, maka yang dia lahirkan adalah siapa? Budak. Kalau si ibu adalah seorang yang bebas, ayahnya budak, maka yang dilahirkan oleh si ibu adalah apa? Bebas pula. Iya, demikian. Dan ini berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Umar berkata, ayyuma hurrin tazawwaja amatan faqad araqqa nisfahu. Ya. Laki-laki bebas manapun yang menikahi seorang budak perempuan, maka dia telah memperbudak anak-anaknya sendiri. Wa ayyuma abdin tazawwaja hurratan faqad a'taqa nisfahu. Dan barang siapa yang budak manapun yang menikah dengan seorang perempuan yang bebas, maka dia telah membebaskan anak-anaknya. Baik, jadi tampak dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sini bahwa ya, budak itu kalau salah seorang dari keduanya seorang anak apabila salah seorang dari kedua orang tuanya adalah budak, maka dia ikut kepada ibunya. Ya, kalau ibunya bebas, dia dianggap bebas. Kalau ibunya budak, dia dianggap apa? Dianggap budak. Baik. Kemudian berikutnya, ya selesai sudah ya, bila salah seorang suami atau istri adalah budak. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah, fa in a'taqahum fa wala'uhum lahu la yanjaru anhu bihal. Apabila anak-anak budak itu dibebaskan, apabila anak-anak dari
budak perempuan yang ayah mereka ini adalah seorang yang bebas, dibebaskan. Perhatikan ya pembahasan kita di mana supaya dipahami. Jadi ini apabila tuan dari budak perempuan yang menikah dengan laki-laki bebas membebaskan anak-anak budak perempuan tersebut. Pembahasan yang terakhir yang dibahas tadi oleh Ibnu Qudamah, kedudukan anak kalau dia lahir dari suami istri, salah satunya apa? Budak. Ya, hukumnya tadi apa? Anak-anak menjadi budak kalau si istri apa? Budak. Nah, sekarang Ibnu Qudamah mengambil potongan pembahasan ini. Sekarang suami bebas, istri budak, punya anak-anak. Ya. Maka wala anak-anak di sini ikut kepada siapa? Ikut kepada ibunya, kan begitu? Ikut sama dengan ibunya, yaitu ikut kepada siapa? Kepada tuannya yang membebaskan. Ya karena itu kata Ibnu Qudamah, fa in a'taqahum, kalau si tuan yang membebaskan ibu anak-anak itu membebaskan ya anak-anak si budak perempuan itu, maka anak-anaknya juga fawala'uhum lahu. Ya, maka wala mereka juga dalam milik si tuan itu. La yanjaru anhu bihal. Nah, tidak akan terpisah darinya sama sekali. Tidak akan berpisah darinya sama sekali. Karena ini masuk di dalam cakupan hadits innamal wala'u liman a'taq. Kemudian kata beliau, wa in kana al-abu raqiqan wal ummu mu'taqah fa auladuhum ahrar. Tapi sebaliknya kalau si ayahnya bebas, si ayah budak dan si ibu bebas, ya, maka anak-anak mereka adalah apa? Bebas. Nah, ini sudah berlalu ya di ucapan Umar. Kemudian kata beliau, wa alaihim al-wala li maula ummihim. Ya, dan mereka ini mendapatkan wala dari maula siapa? Maula ibu mereka. Ya. Ini baik ini yang wa in kana al-abu raqiqan, apabila si ayah raqiq dan si ibu dibebaskan. Maksudnya dua-duanya tadinya budak. Kemudian si istri, si perempuan, si ibu anak-anak dibebaskan. Ya, maka anak-anaknya juga ikut apa? Ikut bebas berdasarkan apa yang telah lalu. Hanya saja ketika si anak ini bebas, walaknya milik siapa? Milik maula ibunya. Ya, milik maula ibunya. Ya. Baik, kalau sudah dikatakan maula ibunya, apa artinya maula ibunya? Yang membebaskan si ibu tersebut. Baik. Kemudian kalau terjadi kejadian, ya, fa in ataqal abda sayyiduhu sabata lahu alaihi alwala wa jarra ilaihi wala'u auladihi. Ya. Sekarang perhatikan ya masalahnya. Dua orang budak, sama-sama budak, laki-laki dan perempuan. Nah, punya anak. Begitu budak perempuan dibebaskan, ya, maka anak-anaknya ikut kepada siapa? Kepada ibunya. Anak-anak ikut bebas juga. Tapi wala mereka semua ikut kepada siapa? Maula ibunya yang membebaskan ibunya. Baik, sekarang ayahnya dibebaskan juga oleh tuannya. Tuannya sendiri yang membebaskan. Kalau ibunya tadi orang lain ya yang membebaskan. Jelas ya? Ya. Baik, begitu ayahnya dibebaskan, wala anak-anaknya kemana? Kepada maula yang memiliki ibunya atau kepada maula yang memiliki ayahnya? Hah? Nah, di sini diterangkan oleh Ibnu Qudamah bahwa kalau si tuan membebaskan budak laki-lakinya, wala budak laki-laki milik dia, demikian pula wala anak-anaknya berpindah kepada dia. Berpindah kepada dia. Jelas ya? Karena ini telah syah dari sejumlah sahabat, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Ya, dan sejumlah sahabat mereka memberikan keputusan qada seperti itu. Ketentuan qada seperti itu. Baik. Jadi selesai ya. Ya. Sini pembahasan khusus selesai. Bila suami dari budak perempuan tersebut dibebaskan oleh tuannya, wala anak-anaknya ikut kepada siapa? Jawabannya apa? Ikut kepada yang membebaskan si ayah. Ya. Kemudian yang ke-11, jika salah seorang dari anak dari budak yang dibebaskan membebaskan ayahnya. Ya. Baik.
Jadi sekarang kejadiannya begini. Ya. Tadi si anak dia ikut bersama ibunya. Ibunya dibebaskan. Maka anak ini maulanya ikut kepada siapa? Maula ibunya. Kan begitu. Ya, kemudian si anak ini setelah dia bebas, ternyata dia bebaskan ayahnya. Dia bebaskan ayahnya. Dia beli ayahnya. Karena Ibnu Qudamah, wa in ishtara ahadul auladi abahu utiqa ataqa alaihi. Apabila salah seorang dari anak membebaskan ayahnya, maka ayahnya itu menjadi bebas. Kan begitu? Ini sudah berlalu ya, sebab pembebasan karena rahim. Ya, ayahnya menjadi bebas. Ya. Dan ini telah syah dari Umar memutuskan seperti itu. Man malaka da rahimin mahramin ataqa alaihi. Siapa yang memiliki kerabat rahim yang merupakan mahramnya, maka bebas terhadapnya. Jadi kalau si anak membeli ayahnya, wala si ayah ini kepada siapa? Milik siapa? Kata beliau, walanya adalah milik si anak itu. Demikian pula wala dari saudara-saudaranya adalah milik siapa? Si anak. Jelas ya? Wala dari saudara-saudaranya milik siapa? Milik si anak. Ya, kan sekarang dia sudah beli ayahnya. Ya kan? Otomatis dia dan saudara-saudaranya walanya milik siapa? Milik diri dia sendiri. Cuman wala dia tidak bisa dia miliki kan? Ya. Tidak mungkin seorang memiliki walanya. Itulah tadi saya katakan, tidak mungkin ada mayit yang mewarisi dirinya sendiri. Nah, karena itu wala dia tetap ikut kepada wala siapa? Yang membebaskan ibunya. Tapi dia sendiri untuk saudara-saudaranya yang lain walanya milik dia. Sebab dia yang membebaskan siapa? Dia membebaskan ayahnya. Nah, kata Ibnu Qudamah, wa yabqa wala'uhu. Ya, walahu wala'uhu wa wala'u ikhwatihi wa yabqa wala'uhu limawali ummihi. Ya, wala yajurru wala'u nafsihi. Jelas ini ya? Maka wala'nya adalah milik saudara. Wala ayahnya adalah milik dia, demikian pula wala dari saudaranya. Adapun wala dia sendiri itu kembali kepada maula ibunya. Ya, karena wala dirinya sendiri tidak mungkin dia pindahkan kepada dirinya sendiri. Dia tetap ya pada wala maula dari ibunya. Baik, selesai sudah. Pembahasan yang ke-11. Iya. Kemudian bila seorang membebaskan budak, lalu orang tersebut meninggal. Warisan budak itu bila meninggal adalah milik anak laki-laki orang tersebut. Ini yang ingin diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wa in ishtara abuhum abdan. Apabila ayah mereka ini membeli seorang budak. Ini sebenarnya kalau pembahasan ini masih terkait ya. Ya, dengan akar pembahasan awal kita tadi. Masih suami istri. Ya, istrinya dulu dibebaskan. Ya. Maka wala istri dan anak-anaknya ikut kepada tuan yang pertama. Kemudian dibebaskan lagi. Ya. Dan sekarang kita di masalah yang terakhir. Ayahnya dibebaskan oleh siapa? Anaknya. Tapi kalau ternyata ayah mereka misalnya membeli budak. Ya. Fa'ataqahu. Kemudian si ayah ini membebaskan budak tersebut. Summa matal ab. Kemudian si ayah meninggal, famirasuhu baina auladihi, maka warisannya adalah di antara anak-anaknya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, yaitu laki-laki mendapatkan bagian mendapatkan dua bagian perempuan. Nah, wa idza mata atiquhu ba'da, dan apabila orang yang dia bebaskan itu atau apabila budak yang dia bebaskan itu meninggal setelahnya, famirasuhu, maka warisan budak yang dibebaskan itu milik siapa? Kata beliau, lidzukur dunal inas. Maka warisannya adalah untuk laki-laki, tidak perempuan. Kenapa? Kenapa warisannya untuk laki-laki saja? Kenapa perempuan tidak dapat? Sekarang kejadiannya begini ya, seorang beli budak. Seorang ayah dia beli budak. Ya. Kemudian budaknya dia bebaskan. Berarti wala budak ini ikut ke siapa?
si ayah. Si ayah meninggal. Setelah si ayah meninggal, ya, budak yang dibebaskan ini meninggal juga. Jelas ya? Maka yang mewarisinya kalau budak ini meninggal harusnya siapa? Si ayah. Tapi si ayah sudah meninggal. Sekarang yang ada hanya siapa? Anak-anak si ayah. Nah, ketika diwarisi oleh anak-anak si ayah, maka Ibnu Qudamah memberikan ketetapan yang mewarisinya cuma anak laki-laki saja. Tidak boleh anak perempuan. Kenapa? Hah? Apa sebabnya? Kenapa tidak boleh anak perempuan? Ya, karena masuk di dalam asobah. Ya, sudah diterangkan ya bahwa kalau tidak ada si yang membebaskannya, kembali kepada asobahnya. Dan asobah itu, apa asobah itu? Laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki ya. Sudah berlalu di pembahasan. Baik, karena itu Ibnu Qudamah tetapkan bahwa itu untuk laki-laki. Baik, kemudian kata beliau, lawish tarad dukur wal inas abahum fa'ataqa alaihim. Thumma ishtara abuhum abdan fa'ataqahu thumma mata al-ab thumma mata atiquhu. Famiratuhuma ala ma dzakarna fil lati qablaha. Iya. Baik. Kata beliau, sekarang begini, kejadian lain. Andai kata misalnya anak-anak laki-laki dan perempuan semuanya bersyirikat. Ya. Patungan untuk membeli ayahnya. Jelas ya? Untuk membeli ayahnya. Maka setelah ayah mereka beli, ayahnya menjadi apa? Bebas. Kalau begitu, wala ayahnya milik siapa? Milik mereka semuanya, laki-laki dan perempuan, anak-anak ini. Kemudian setelah si ayah bebas, si ayah beli budak. Kemudian budaknya dibebaskan. Ya, lalu si ayah meninggal. Kemudian si budak meninggal. Maka warisan si ayah dan warisan si budak siapa yang pegang? Hah? Laki-laki saja atau perempuan juga? Ya, di sini laki-laki dan perempuan sekaligus ya. Sebab mereka pemilik walaknya sekaligus dua-duanya. Bukan asabah lagi di sini. Langsung pemilik apa? Pemilik wala. Karena itu kata Ibnu Qudamah, famirasuhuma ala ma dzakarna fil lati qablaha. Miras keduanya adalah seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Karena ini ya, mirasnya milik mereka semuanya, di mana akan dibagi untuk perempuan ya 2 kali, untuk laki-laki 2 kali bagian perempuan. Baik. Kemudian kata beliau, wa immatad dzukur qabla mautil atiq warisal inas min malihi biqadri ma a'taqna min abihim thumma yuqassamu al-baqi bainahum wa bain mu'taqi al-um. Andai kata misalnya anak-anak laki-lakinya meninggal sebelum matinya al-atiq. Jadi anak laki-laki meninggal. Ya. Sebelum budak ini meninggal. Begitu anak laki-laki meninggal, kemudian budak yang dibebaskan oleh mereka ini, yang patungan mereka tadi laki-laki perempuan, budak yang dibebaskan secara patungan itu meninggal, maka yang mewarisinya adalah budak perempuan. Tapi dia tidak mewarisi seluruhnya. Hanya saja dia warisi sesuai dengan kadar yang mereka keluarkan ketika membebaskan ayahnya. Jelas ya? Sesuai dengan kadarnya saja. Iya. Adapun lebihnya, nanti dia ikut kepada siapa? Ikut lebihnya kembali kepada yang membebaskan ibu mereka. Ya, karena wala mereka semuanya, wala laki-laki itu semuanya dipegang siapa? Ya, dipegang oleh orang yang membebaskan ibu mereka. Nah, kata beliau, fa in ishtaraina nisfal ab wa kanu dzakaraini, ya, wa unsayain. Apabila para perempuan ini, ya, anak-anak perempuan ini, mereka membeli 1/2 dari ayah, andai kata ya, yang dibeli 1/2, ya, dan mereka ada laki-laki dan perempuan, falahunna 5 asdas minal miras, walimu'tikil as-sudus. Iya. Jelas ya? Baik, kata beliau, jadi kalau seperti itu keadaannya, maka si anak-anak perempuan mendapat 5/6. Iya. 5/6.
Itu yang khamsa asdas, begitu cara bahasanya kalau bahasa Arab. Ya khamsa asdas itu kalau kita kalikan, kita katakan 5 kali 1/6. Ya, artinya berapa? 5/6. Iya. Demikian pula yang membebaskan ibu dan yang membebaskan si ibu, maula ibunya dia mendapatkan 1/6. Karena bagi mereka 1/2 wala. Ya, dan sisanya antara mereka antara pemilik wala ibunya dibagi menjadi 3. Ya, dibagi berapa? Dibagi 3. Ya, jadi kalau di total semuanya mereka nanti akan dapat 5/6 dapatnya. Baik. Selesai sudah ya? Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah taala sebutkan di sini pembahasan yang ke-14. Bila seorang anak budak perempuan membebaskan seorang budak, lalu si budak membebaskan ayah dari orang yang membebaskannya. Ya. Kata beliau, "Idza ishtara ibnu al-mu'taqah 'abdan fa'ataqahu, thumma ishtara." Ya, al-'abdu aba mu'tiqihi fa'ataqahu, jarra wala'u mu'tiqihi wa sara kullu wahidin minhuma maula lil akhar. Ya. Nah. Ya, ini agak ajib ya permasalahan ini. Jadi dikatakan di sini bahwa seorang anak dari budak perempuan yang dibebaskan, ada budak perempuan, dia punya anak. Ya, anaknya ini dia bebaskan seorang budak. Jelas ya? Kemudian si budak yang dibebaskan tersebut, ya, dia membeli ayah dari yang membebaskannya. Dia membeli ayahnya. Lalu si ayahnya dibebaskan oleh bekas budak yang dibebaskan ini. Ya. Jelas ya? Maka di sini ya, wala orang yang membebaskannya itu juga ikut kepada dia. Ya. Maka akhirnya setiap dari keduanya apa? Maula bagi yang lainnya. Ya. Jelas di sini masalahnya? Hah? Baik, ada seorang. Ya. Dia ini anak budak. Jelas ya? Anak budak. Nah, kemudian dia bebaskan budak. Ya. Atau kita, ini kalimat Ibnu anak seorang budak dibawakan oleh Ibnu Qudamah ini karena pembahasan yang lewat ya. Anggap saja ada seorang dia bebaskan budak. Ya. Dia bebaskan budak. Dan orang yang membebaskan budak ini, dia juga adalah anak seorang apa? Budak perempuan. Berarti ayahnya apa? Ya, dia anak seorang budak. Ayah dan ibunya dua-duanya budak ya, tapi ibunya sudah bebas. Sisa ayahnya yang apa? Belum bebas. Ya, maka si anak ini dia beli seorang budak. Kemudian budaknya dia bebaskan. Kalau misalnya saya beri nama A. Si A ini dia adalah anak dari seorang budak yang budak perempuan sudah dibebaskan. Jelas ya? Si A membeli si B. Dia beli budak, namanya si B. Kemudian si B dibebaskan oleh si A. Begitu si B bebas, ayah dari si A ini, ya kan begitu si B bebas, mau walanya kepada siapa miliknya tadi? Milik si A. Berarti dikatakan B ini maula siapa? Si A. Tapi begitu si B bebas, ya ayah si A dibeli oleh si B. Hah? Ayah si A dibeli oleh siapa? Si B. Berarti wala si ayah si A itu milik siapa? Milik si B. Kaidahnya yang telah lalu anak-anak anak-anak budak walanya kembali kepada siapa? Kembali kepada yang membebaskan ayahnya, kan begitu. Karena dia sudah beli walanya ayahnya si A juga walanya ikut kepada siapa? Ya si B. Ya akhirnya sekaligus A walanya kepada B, B juga walanya kepada siapa? Kepada A. Ya. Baik, jelasin ya. Baik, kalau ada yang meninggal sebelum yang lainnya, maka semuanya saling mewarisi. Ya, karena ini tercakup ya di dalam hadits innamal wala'u liman a'taq. Kemudian kata Ibnu Qudamah walau a'taqa al-harbiyyu 'abdan. Andai kata seorang kafir harbi membebaskan seorang budak. Ya.
fasabahu al-abdu. Ya, kemudian si budak ini menawannya. Wa akhrajahu ila daril Islam. Dan dia dibawa ke negeri Islam. Tsumma ataqahu. Kemudian dia dibebaskan. Sara kullu wahidin minhuma maula lil akhar. Maka setiap dari keduanya adalah maula bagi yang lainnya. Jadi seorang kafir harbi dia bebaskan seorang budak. Ya. Ternyata budaknya masuk Islam. Ya. Berjumpa antara si budak ini dengan bekas tuannya yang membebaskannya. Kafir harbi di peperangan. Ya. Tuannya dia apa? Ditawan. Ya. Karena dia masuk ke dalam jumlah tawanan, sekarang tuannya menjadi budak. Jelas ya? Begitu dia menjadi budak, kafir harbi ini dibebaskan oleh si bekas budak tersebut. Jadi walaknya juga ikut ke siapa? Ke dia juga. Berarti di sini sama-sama ya memiliki wala, saling memiliki wala. Ya. Baik, selesai sudah ya pembahasan wala. Ibnu Qudamah agak meluas di sini, memberi contoh-contoh ya. Ya.